Dari keterangan yang diperoleh Majelis Kehormatan selama proses pemeriksaan persidangan, terdapat fakta bahwa di antara pertimbangannya dalam memutus terdapat variabel pertimbangan yang berpotensi munculnya benturan kepentingan. Sebagai ilustrasi, pada pertimbangan putusan 96/2020 ada benturan kepentingan masa jabatan Hakim Konstitusi dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan ini merupakan contoh dari adanya tradisi bahwa memeriksa perkara yang berpotensi munculnya benturan kepentingan tidak dilakukan secara hati-hati dengan konstruksi argumentasi yang meyakinkan. Dengan tanpa bermaksud untuk menilai putusan MK, Majelis Kehormatan menilai bahwa tak terbangun tradisi untuk menguji norma, padahal di baliknya terkandung muatan kepentingan yang bisa memberi manfaat bagi keuntungan pribadi. Pada puncaknya adalah potensi benturan kepentingan yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam perkara penanganan perkara nomor 90/2023. Peristiwa hukum sebagaimana terjadi di atas tentunya tidak akan terjadi seandainya setiap Hakim Konstitusi memiliki rasa sensitivitas yang tinggi dan waspada terhadap isu benturan kepentingan. Selain itu, hilangnya budaya saling mengikatkan di antara sesama hakim apabila memang dirasakan adanya benturan kepentingan saat salah satu hakim berpotensi terlibat benturan kepentingan menjadi persoalan sendiri. Praktek pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar, karena para hakim konstitusi secara bersama-sama membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan pelaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling mengingatkan antar hakim termasuk terhadap pimpinan karena budaya kerja yang ewuh pakewuh, sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian, para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 1. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pelaku hakim konstitusi yang terkait dissenting opinion, hakim terlapor tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Namun terhadap masalah kebocoran informasi rahasia RPH dan kebiasaan praktek benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat pemusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9. Kesimpulan dan rekomendasi. Sebelum saya bacakan catatan kecil, karena putusan ini ada kaitan dengan putusan sebelumnya, terlapornya sama, kolektif, maka ada kesimpulan yang sama. Tapi tidak apa-apa, saya baca saja. Kesimpulan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan serta pertimbangan hukum dan etika di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang terkait dissenting opinion terhadap hakim terlapor tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi. 2. Terhadap masalah kebocoran informasi, rahasia, RPH dan kebiasaan praktek benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan dan informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9. 3. Praktek pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hakim terlapor secara bersama-sama dengan hakim lainnya membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan karena budaya kerja yang ewuh pekewuh, sehingga kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sabta Karsa Utama,
prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 1. Rekomendasi dianggap sudah dibacakan. Amar putusan mengingat undang-undang dan seterusnya memutuskan, menyatakan 1. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion. 2. Hakim terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim dan pembiaran praktek benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penanganan perkara. 3. Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan dan seterusnya pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pada pukul 17.06 oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.